Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Mudaningrat. Saya dari kelompok 5 di sini akan yang pertama itu menjelaskan mengenai apa itu bioteknologi. Oke, langsung saja. Bioteknologi berasal dari istilah Latin yaitu bios atau hidup, teknos atau teknologi, dan juga logos adalah ilmu, yang artinya ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip biologi. Adapun bioteknologi secara umum merupakan cabang dari biologi yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup atau bagian-bagiannya seperti bakteri, virus, jamur, atau lain sebagainya dengan bantuan teknologi untuk menghasilkan barang dan jasa dan meningkatkan potensi makhluk hidup. Nah, di sini adapun manfaat dari penggunaan mikroorganisme adalah yang pertama itu mudah diperoleh karena sudah tersedia di alam, dapat dikembangbiakan, memiliki sifat yang tetap dari generasi ke generasi, lalu dapat diubah sifatnya melalui rekayasa genetik dan juga perubahan sifat tersebut dapat diwariskan ke keturunannya. Selanjutnya adalah dapat menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Adapun di sini Bapak bioteknologi yang sudah terkenal adalah Bapak Louis Pasteur. Nah, adapun bioteknologi ini memiliki cabang yaitu bioteknologi kedokteran. Selanjutnya, bioteknologi kedokteran sendiri merupakan suatu pemanfaatan teknologi biologi dalam menunjang perkembangan dunia kedokteran untuk memecahkan permasalahan terkait dengan pengobatan berbagai macam penyakit yang saat ini semakin kompleks. Nah, selanjutnya di sini ada tabel mengenai perkembangan bioteknologi kedokteran dimulai dari tahun 1882 dengan ditemukannya kromosom di larva salamander dan setiap tahun mengalami perkembangan sehingga pada tahun 2002 yaitu ditemukannya vaksin untuk pengembangan kanker serviks. Nah, selanjutnya adapun bidang-bidang bioteknologi kedokteran yang akan dijelaskan oleh kelompok 5 ini diantaranya ada pembuatan hormon insulin, bayi tabung, pembuatan vaksin, teknologi transplantasi, sel punca, antibodi monokral, DNA rekombinan, sequencing DNA, terapi gen, dan juga pembuatan antibiotik. Selanjutnya di sini saya yang pertama yaitu akan menjelaskan mengenai pembuatan hormon insulin, di mana hormon insulin merupakan salah satu hormon yang dihasilkan oleh pankreas. Hormon ini berfungsi mengatur konsentrasi glukosa dalam darah. Kelebihan glukosa akan dibawa ke sel hati dan selanjutnya akan dirombak menjadi glikogen untuk disimpan. Adapun hormon insulin ini terdapat pada pankreas, letaknya yaitu tepatnya pada pulau Langerhans, yaitu di mana setiap pulau berisi sel beta yang berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin dan juga amilin. Nah, adapun di sini struktur hormon insulin sendiri di mana rantai yang berwarna merah itu menandakan adanya karbon, rantai hijau menandakan adanya oksigen, rantai biru menandakan adanya nitrogen, merah muda menandakan adanya sulfur. Lalu selanjutnya di sini adapun peran insulin di dalam tubuh adalah untuk yang pertama itu untuk mengatur kadar gula darah agar tetap dalam rentang nilai normal. Selanjutnya karbohidrat yang dikonsumsi dipecah menjadi gula dan masuk aliran darah menjadi glukosa. Dalam keadaan normal, kadar gula atau kadar glukosa direspon oleh pankreas dan mengeluarkan hormon insulin. Nah, dengan adanya hormon insulin, glukosa akan segera masuk ke dalam sel. Dengan bantuan insulin pula, kadar glukosa ini yang lebih akan disimpan di hati dalam bentuk glikogen. Sehingga jika kadar glukosa darah turun, misalnya pada saat puasa, maka glikogen akan dipecah menjadi glukosa untuk memenuhi kebutuhan energi. Selanjutnya di sini ada proses pembentukan hormon insulin di dalam tubuh, di mana insulin merupakan hormon yang terdiri dari rangkaian asam amino dihasilkan oleh sel beta kelenjar pankreas. Nah, di dalam keadaan normal, bila ada rangsangan pada sel beta, insulin disintetis dan kemudian disekresikan ke dalam darah sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, adapun di sini ada skema di mana pembentukan hormon insulin di dalam tubuh, di mana langkah pertamanya adalah glukosa dengan bantuan glukos transporter atau GLUT melalui membran. Selanjutnya, GLUT2 terdapat dalam sel beta diperlukan untuk proses masuknya glukosa ke dalam darah melewati membran ke dalam sel. Selanjutnya, glukosa mengalami glikolisis dan fosforilasi dalam sel untuk membebaskan ATP. Lalu, ATP mengaktifkan penutupan K-channel pada membran sel yang mengakibatkan terhambatnya pengeluaran ion K dari dalam sel sehingga terjadi depolarisasi membran sel.
Selanjutnya, kalsium channel terbuka mengakibatkan masuknya ion kalsium yang dapat membuat peningkatan kadar ion kalsium intrasel. Maka dari itu akan terjadi mekanisme pengeluaran insulin. Adapun apabila terjadi kekurangan hormon insulin dapat menyebabkan penyakit diabetes yang ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa dalam darah. Adapun diabetes ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu diabetes tipe 1 dan juga diabetes tipe 2, di mana pada diabetes tipe 1 ini kelainan pada pankreas sehingga insulin tidak dapat diproduksi. Dan juga diabetes tipe 2 ini merupakan pankreas tetap menghasilkan insulin tapi jumlahnya tidak memadai, atau jumlah insulin memadai tetapi tubuh tidak bisa menggunakannya atau tubuh ini menjadi resisten. Sehingga untuk mengobati diabetes tersebut diperlukan produksi insulin yang sekarang dapat diproduksi secara massal melalui rekayasa genetik. Nah, sekarang terdapat teknik mutakhir bakteri tertentu yang disisipi gen bakteri sehingga dapat memproduksi insulin manusia. Selanjutnya di sini ada skema pembuatan hormon insulin dengan bantuan bakteri. Nah, di sini yang pertama adalah dilakukannya isolasi DNA plasmid bakteri dan DNA pengode insulin manusia, yaitu pada sel pankreas. Selanjutnya, dua DNA dari organisme yang berbeda, yaitu dari plasmid bakteri dan DNA manusia, digabungkan dengan teknik DNA rekombinan. Lalu, plasmid dimasukkan ke dalam bakteri menjadi bakteri rekombinan. Selanjutnya adanya penggandaan gen dan juga dihasilkan salinan produk protein yang menghasilkan insulin. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi bayi tabung atau inseminasi buatan, di mana ini merupakan sebuah tindakan medis, yaitu dokter membantu melakukan pembuahan sel telur yang dilakukan di luar tubuh wanita. Dalam dunia kedokteran dikenal sebagai in vitro fertilization atau IVF 6, yaitu proses pemindahan ovum dari induk telur yang bercampur dengan sperma yang selanjutnya disimpan di laboratorium. Adapun selanjutnya di sini ada jenis bayi tabung. Jenis bayi tabung ada 8 jenis. Yang pertama adalah bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri. Kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kedua adalah bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum dari suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Yang ketiga yaitu bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Selanjutnya yaitu bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Selanjutnya yang kelima yaitu bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Selanjutnya, bayi tabung dengan menggunakan sperma dari suami sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Lalu yang ketujuh yaitu bayi tabung yang menggunakan sperma dari ovum donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Lalu yang terakhir yaitu bayi tabung menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Selanjutnya di sini adalah tujuan dari bayi tabung sendiri, yaitu untuk menolong pasangan suami istri yang tidak mungkin memiliki keturunan secara alami disebabkan tuba falopi istri mengalami kerusakan atau memiliki penyakit dan kelainan lainnya yang memungkinkan untuk tidak memperoleh keturunan. Nah, adapun di sini proses inseminasi buatan atau bayi tabung ini berlangsung di laboratorium, dilaksanakan oleh tenaga medis sampai menghasilkan suatu embrio dan diimplementasikan ke dalam rahim wanita yang mengikuti program inseminasi buatan. Embrio ini juga dapat disimpan dalam bentuk beku dan dapat digunakan ketika dibutuhkan. Adapun prosesnya ini berada dalam 5 tahap, yaitu yang pertama adalah pengobatan atau merangsang stimulasi telur, di mana di sini istri diberikan obat yang merangsang indung telur sehingga dapat mengeluarkan banyak ovum yang berbeda pada saat haid. Lalu dokter memberikan pengobatan untuk menciptakan kadar hormon seks yang sesuai untuk terciptanya proses ovulasi telur matang, di mana obat ini dapat berupa obat suntik ataupun obat yang dimakan. Selanjutnya obat tersebut diberikan saat permulaan haid
dan dihentikan saat telurnya matang. Hal ini diperkirakan yaitu waktunya adalah 7 hari. Selanjutnya, apabila folikel telur sudah matang, maka proses pelepasannya siap untuk dirangsang. Lalu, pematangan sel telur dipantau setiap hari dengan pemeriksaan darah dan juga USG. Lalu selanjutnya adalah tahap yang kedua adalah pengambilan sel telur, di mana apabila sel telur isi sudah banyak dan akan dilakukan pengambilan sel telur. Selanjutnya, pengambilan sel telur dilakukan dengan disuntikan lewat vagina di bawah panduan gambar yang dihasilkan oleh alat USG. Selanjutnya, istri tentunya dibius total agar menciptakan ketenangan pada istri sehingga tahap ini akan berjalan dengan lancar. Adapun tahap ketiga adalah tahap pembuahan atau filterisasi sel telur, di mana sel telur yang telah dikeluarkan maka dokter akan meminta sperma dari pria. Sperma tersebut ini dapat dikeluarkan oleh sendiri atau masturbasi dan juga dapat dikeluarkan dengan prosedur pengambilan khusus oleh dokter. Namun disarankan yaitu dengan masturbasi. Lalu yang kedua, spermatozoa yang terkandung dalam sperma akan dimurnikan, di mana spermatozoa dengan kualitas baik akan dipertemukan dengan sel telur yang matang untuk proses filterisasi dalam tabung gelas di laboratorium. Selanjutnya, di dalam tempat khusus yang terjamin nutrisi serta sterilitas, spermatozoa dan sel telur dipertemukan, di mana sebanyak 20.000 spermatozoa pria ditempatkan dengan satu sel telur yang matang dalam cawan khusus. Selanjutnya, para medis mengharapkan terjadinya fertilisasi pada tahap ini. Selanjutnya yaitu tahap yang keempat. Nah, setelah terjadi fertilisasi atau pembuahan, maka embriologis dan dokter ahli kesuburan akan melakukan pengawasan khusus terhadap perkembangan embrio. Selanjutnya, embrio yang dinilai berkembang akan ditanamkan dalam rahim. Biasanya terlihat adanya 8-10 sel pada saat akan ditanamkan ke dalam rahim. Selanjutnya, embrio ini akan dipindahkan melalui vagina ke dalam rongga rahim ibunya 2 atau 3 hari kemudian. Selanjutnya, tahap kelima yaitu pengamatan terjadinya kehamilan, di mana setelah implantasi embrio maka tinggal menunggu kehamilan itu terjadi atau tidak. Jika istri tidak haid, maka dilakukan pemeriksaan kencing dan USG seminggu kemudian. Jika terjadi kehamilan, maka hanya tinggal menunggu proses kelahirannya yaitu 9 bulan 10 hari. Nah, selanjutnya di sini ada dampak positif dan negatif teknologi bayi tabung. Yang pertama adalah dampak positifnya, yaitu dapat memberi harapan kepada pasangan suami istri yang lambat punya anak atau mandul. Yang kedua, membantu orang lain yang mengidap penyakit. Selanjutnya, mampu mengatasi permasalahan tidak kunjung memiliki anak bagi penderita kelainan organ reproduksi atau lainnya. Selanjutnya, memberi harapan bagi kesejahteraan umat manusia. Lalu, menghindari penyakit seperti penyakit menurun sehingga untuk ke depan akan terlahir manusia yang sehat dan bebas dari penyakit turunan. Dan juga tidak perlu melakukan hubungan suami istri berulang kali untuk mendapatkan anak, melainkan hanya cukup memberikan sel telur dari sang wanita dan juga sperma dari sang pria. Lalu di sini ada dampak negatif dari bayi tabung, di mana proses pembuahan terjadi secara tidak alami atau pembuahan ini kan dilakukan secara buatan. Lalu metode ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan resiko cacat bawaan sebagai dampak dari bayi tabung. Selanjutnya, cacat bawaan ini mencakup cacat yang terlihat maupun yang tidak, misalnya kelainan ginjal, jantung, maupun organ yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, saya Rani Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari teknologi DNA rekombinan. Nah, teknologi DNA rekombinan ini berkembang pada tahun 1970-an, di mana awalnya seorang ilmuwan bernama Paul Berg menggunakan enzim E. coli yang dihasilkan dari bakteri E. coli. Nah, teknologi ini memungkinkan bagi kita untuk mengisolasi DNA atau menggabungkan DNA dari berbagai organisme sehingga bisa terbentuk rekombinan. Adapun pengertian dari DNA rekombinan ini yakni suatu upaya meletakkan DNA dari suatu organisme ke dalam DNA bakteri dengan menggabungkan dua atau lebih sequence yang biasanya tidak akan terjadi bersama-sama melalui penyambungan gen. Oke, untuk dasar teknologi DNA rekombinan ini berdasarkan pada mekanisme yang terdapat pada bakteri. Nah, sesuai dengan percobaan Lederberg dan Tatum pada tahun 1946 yang menunjukkan bahwa bakteri ini memiliki mekanisme seksual yang berupa pertukaran DNA atau gen dari satu sel ke sel lainnya.
Nah, mekanisme seksual ini tidak bersifat reproduktif atau tidak menghasilkan anak. Adapun transfer DNA ke dalam bakteri ini melalui 3 cara. Yang pertama yaitu ada konjugasi. Konjugasi ini merupakan perpindahan DNA dari satu sel atau yang disebut dengan sel donor ke dalam sel bakteri lainnya atau disebut dengan sel resipien melalui kontak fisik kedua sel. Bisa dilihat gambarnya ya. Nah, konsepnya yaitu di mana sel bakteri ini saling memberi dan saling menerima, seperti itu singkatnya. Next, yang kedua yaitu ada transformasi. Transformasi ini merupakan pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan sekelilingnya. Bisa dilihat di gambar di sini bahwa perumpamaan dari sel bakteri yang bulat ini termasuk pada kromosom bakteri atau DNA bakteri. Nah, kemudian dari luar ini ada DNA asing yang akan masuk pada sel bakteri tersebut. Itulah yang dinamakan dengan transformasi. Yang ketiga yaitu transduksi atau proses transfeksi gen dengan menyisipkan PEG atau turunan dari bakteriofag terdapat di dalam virus. Bisa dilihat dari gambarnya ya. Oke. Yang selanjutnya yaitu perangkat-perangkat teknologi DNA rekombinan. Nah, perangkat yang digunakan ini merupakan perangkat yang ada dalam bakteri. Yang pertama yaitu contohnya ada enzim restriksi. Enzim restriksi ini digunakan untuk memotong DNA. Yang kedua yaitu ada enzim DNA ligase yang digunakan untuk menyambung DNA. Yang ketiga yaitu ada plasmid yang digunakan sebagai vektor untuk mengklon gen atau mengubah sifat bakteri. Yang keempat ada pustaka genom. Nah, pustaka genom bisa dilihat gambarnya di sini yang digunakan untuk menyimpan gen atau fragmen DNA yang telah diklonkan. Adapun beberapa tahapan-tahapan penting dalam pembuatan pustaka genom ini, yakni yang pertama penyiapan fragmen DNA, yang kedua yaitu penyiapan vektor, yang ketiga yaitu ada reaksi ligasi, dan yang terakhir perbanyakan DNA dalam sel ini. Di sini ada beberapa teknik dalam DNA rekombinan. Yang pertama itu teknik untuk mengisolasi DNA. Teknik isolasi DNA ini dapat diaplikasikan baik untuk DNA genomik ataupun DNA vektor, khususnya untuk plasmid. Nah, salah satu prinsip isolasi DNA ini yakni dengan sentrifugasi. Pasti teman-teman sudah mengenal mengenai sentrifugasi ya. Nah, sentrifugasi ini merupakan teknik untuk memisahkan campuran berdasarkan berat molekul komponennya. Nah, isolasi DNA ini menggunakan teknik sentrifugasi akan mengendapkan DNA. Contohnya sebagai berikut, bisa dilihat oleh teman-teman pada gambar ya. Oke, next. Seperti apa yang telah saya jelaskan tadi mengenai perangkat-perangkat DNA, di sini teknik pemotongan DNA berarti enzim yang berperannya itu enzim restriksi atau enzim endonuklease restriksi. Nah, enzim ini mengenal sekuen dan setiap pemotongan yang khas. Enzim restriksi ini hanya akan memotong DNA pada tempat tertentu saja jika ia menemukan susunan palindrom yang sesuai dengan urutan basa jika dibaca dari kedua utas DNA yang akan tetap sama. Bisa dilihat contohnya di sini ya. Oke, secara umum berdasarkan hasil double strand dengan enzim endonuklease ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama hasil pemotongan sticky end atau ujung runcing. Sifatnya yakni lengket dan mudah disambung. Bisa dilihat di gambarnya ya. Yang kedua yaitu hasil pemotongan blunt end atau disebut juga dengan ujung tumpul. Sifatnya yaitu sulit disambung dan ujungnya itu tumpul. Bisa dilihat di gambarnya. Terusan untuk teknik yang tadi, yakni teknik penggabungan DNA. Nah, setelah proses-proses tadi, maka di sini ada teknik penggabungan DNA di mana fragmen-fragmen DNA genomik ini nantinya harus dapat
disambungkan atau diligasi dengan menggunakan DNA vektor dan enzim DNA ligase. Yang terakhir yaitu ada teknik memasukkan DNA ke sel hidup. Nah, setelah melakukan ligasi atau penggabungan DNA, maka selanjutnya adalah memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisme prokariotik maupun eukariotik sehingga DNA rekombinan dapat bereplikasi, bahkan dapat dapat diekspresikan seperti itu. Nah, di sini merupakan salah satu cloning plasmid ya, yang bermula dari tahap pertama yaitu isolasi DNA, yang kedua yaitu ada pemotongan DNA, di sini selanjutnya yaitu ada penggabungan DNA, dan yang terakhir yaitu ada teknik memasukkan DNA dari DNA ke sel hidup. Oke, dari adanya teknologi DNA rekombinan ini, salah satunya pada bidang kedokteran, bisa diterapkan contohnya pada vaksin yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Nah, vaksin ini dimodifikasi melalui bioteknologi yang dilakukan dengan teknik DNA rekombinan. Nah, teknik ini dapat menggerakkan pembuatan suatu protein khusus dalam jumlah besar dari selubung protein virus, bakteri, dan mikroba lainnya. Yang kedua yaitu teknologi gen. Terapi gen merupakan rekayasa genetik yang dilakukan untuk memperbaiki kelainan genetik secara individual. Nah, prinsip ini juga menggunakan teknik DNA rekombinan, yang pada umumnya DNA ini di mana alel normal disisipkan ke dalam sel-sel somatis pada anak-anak atau dewasa, dan sel-sel gem ini yang akan memproduksi gamet atau sel-sel embrio. Selanjutnya yaitu pembuatan vaksin. Nah, vaksin sendiri yaitu merupakan bahan antigenik yang dapat digunakan untuk menghasilkan kekebalan atau imunitas terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, adapun proses produksi vaksin yaitu yang pertama ada produksi antigen. Nah, antigen ini dapat berupa virus yang hidup yang sudah dilemahkan atau virus mati, toksin bakteri ataupun protein virus. Kemudian yang kedua yaitu isolasi antigen. Nah, antigen ini dipisahkan dari sel tempat tumbuh dan dibersihkan dari sisa-sisa medium tumbuh. Kemudian yang ketiga ada purifikasi atau pemurnian. Nah, antigen ini dibersihkan lebih lanjut. Nah, pemurnian ini melalui banyak tahap, disesuaikan dengan ukuran protein, aktivitas biologi, dan sebagainya. Kemudian proses yang keempat yaitu ada penambahan bahan lain seperti adjuvan, zat penguat respon imun, kemudian pengawet dan juga penstabil. Kemudian langkah yang terakhir, proses yang terakhir yaitu pengemasan, di mana proses produksi vaksin ini memerlukan waktu 9 sampai 22 bulan dengan berbagai kontrol. Nah, apabila tidak lulus uji kualitas, maka proses produksi ini harus diulang kembali dari awal. Kemudian di sini ada cara kerja vaksin. Yang pertama yaitu bakteri atau virus yang dilemahkan atau sudah mati ini diberikan ke tubuh. Nah, biasanya itu melalui injeksi atau disuntik. Kemudian sistem kekebalan tubuh ini akan mengenali bagian dari virus. Nah, setelah itu kemudian sel darah putih ini akan memicu produksi antibodi untuk memerangi penyakit tersebut. Nah, apabila tubuh terkena penyakit tersebut di kemudian hari, maka antibodi akan menetralisir dan melawan bakteri atau virus tersebut. Terapi gen, suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Pada awalnya, terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan yang terjadi karena mutasi pada satu gen, seperti penyakit fibrosis sistik. Penggunaan terapi gen pada penyakit tersebut dilakukan dengan memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki gen mutan. Terapi
terapi gen kemudian berkembang untuk mengobati penyakit yang terjadi karena mutasi di banyak gen, seperti kanker. Mekanisme kerja terapi gen yang pertama yaitu in vivo. Nah, pada in vivo, pengiriman gen dilakukan secara langsung ke sel pasien tanpa dikembangkan dulu secara in vitro. Yang kedua ada ex vivo. Nah, ex vivo, gen dibungkus vektor kemudian dikenalkan ke sel yang diambil dari pasien dan dikembangkan secara in vitro dan kemudian ditransformasi ke sel yang diinjeksi kembali. Mekanisme terapi gen berdasarkan sel target. Modifikasi gen yang tidak melewati keturunan disebut dengan terapi gen somatik. Dan modifikasi gen yang mencakup sel reproduksi adalah terapi gen germline. Sel target dari terapi gen somatik adalah sel stem, fibroblast, dan sel stem lainnya. Target dari terapi gen germline adalah sperma atau sel telur, gen transfer agen atau agen pembawa gen. Penanggulangan penyakit oleh terapi gen. Yang pertama ada virus sebagai faktor dalam terapi gen. Semua virus mengikat tuan rumah mereka dan memperkenalkan materi genetik mereka ke dalam sel inang sebagai bagian dari siklus replikasi mereka. Sel inang akan melaksanakan petunjuk dan menghasilkan salinan tambahan virus, menyebabkan sel lebih dan menjadi terinfeksi. Beberapa jenis gen virus memasukkan mereka ke genom inang. Sesaat setelah memasukkan DNA-nya, virus dari siklus litik cepat menghasilkan lebih banyak virus, meledak dari sel dan menginfeksi sel lebih. Manfaat dan bahaya terapi gen. Mengintegrasikan mereka ke dalam DNA sel terapi gen dapat diberikan dalam tubuh selama bertahun-tahun sebelum menanggapi kanker. Hemofilia mereproduksi sebagai sel dilakukan dan tidak menimbulkan kekerasan fisik. Penyembuhannya dapat dilakukan dengan terapi gen. Pemicunya melepaskan bahayanya yaitu seorang pasien yang menerima terapi gen mungkin akan menghadapi suatu resiko infeksi atau reaksi sistem kekebalan tubuh dari penderita dan sebagai faktornya dapat menyebabkan infeksi atau peradangan pada jaringan. Dan pengenalan virus dalam tubuh kita dapat memunculkan penyakit lainnya. Nah, resiko lainnya adalah bahwa gen baru mungkin diperkenalkan di posisi yang salah dalam DNA sehingga dapat menyebabkan mutasi gen. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sequencing DNA atau disebut juga dengan pengurutan DNA. Nah, sequencing DNA ini merupakan proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada molekul DNA. Nah, urutan tersebut dikenal juga dengan sequence DNA, yang merupakan informasi paling mendasar pada suatu gen atau karena mengandung instruksi yang dibutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Nah, teknologi DNA sequencing ini sequencing DNA ini mengalami perkembangan sejak 2 dekade lalu hingga saat ini. Pada awal 1970-an, seseorang membutuhkan waktu sekitar satu tahun hanya untuk menyelesaikan 100 urutan DNA. Nah, ini tuh merupakan sebuah perjuangan panjang untuk mensequencing urutan DNA pada saat itu. Jadi, dari tahun ke tahunnya itu, sequencing DNA mengalami perkembangan yang cukup besar. Nah, adapun prinsip dasar dari sequencing DNA, di mana sequencing DNA ini memiliki prinsip utama, yakni yang pertama yaitu ada DNA sequencing ini menggunakan metode PCR yang merupakan metode polymerase chain reaction yang sebagai pijakannya. Yang kedua yaitu DNA yang akan ditentukannya yaitu urusan basa ACGT yang dijadikan sebagai cetakan. Mungkin teman-teman sudah tidak aneh mengenai urutan basa ACGT karena itu sudah dipelajari. Yang kedua itu kemudian diaplikasi menggunakan enzim
dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Yang terakhir yaitu ada penambahan beberapa reaksi tertentu merupakan buffer DNTPS, ada ddNTP yang proses ini dinamakan dengan circle sequencing. Oke, selanjutnya di sini ada macam-macam metode sequencing DNA. Yang pertama yaitu metode Maxam-Gilbert atau dikenal dengan reaksi kimia. Yang pertama penjelasannya yakni metode pengakhiran rantai termination dan degradasi kimia. Metode ini didasarkan pada pembelahan nukleotida oleh bahan kimia yang spesifik. Nah, metode ini juga tidak memerlukan DNA untai ganda, sehingga tidak memerlukan primer untuk mensintesis untai baru kembali. Nah, pemotongan DNA ini terjadi secara kimia, sehingga reagen kimia ini harus ditambahkan ke dalam sistem reaksi. Adapun tahapan-tahapannya, yakni sekuen molekul DNA untai ganda akan dipotong bagian posisi ikatan antara fosfat dan gula deoksiribosa menggunakan enzim piperidin. Kedua, yaitu fragmen DNA diberi label pada salah satu ujungnya atau pada nukleotida 3 menggunakan fosfat radioaktif. Yang ketiga itu basa dimodifikasi dengan spesifik menggunakan bahan kimia tertentu. Lanjutannya yaitu setelah proses-proses tadi dilakukan, kemudian akan diperoleh 4 fragmen yang berbeda yang masing-masing ujungnya adalah GA atau GC atau T dan C. Yang itu merupakan urutan basa tersebut. Yang selanjutnya yaitu dilihat dari laju migrasi masing-masing fragmen dalam bentuk pita dengan cara membandingkan lajur pertama dan kedua serta lajur keempat. Yang terakhir yaitu diurutkan berdasarkan lajur migrasinya dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat gambarnya ya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada metode Sanger. Metode ini dikembangkan oleh Frederick Sanger pada tahun 1975, yaitu dengan melakukan reaksi cycle sequencing pada 4 tabung terpisah, yaitu masing-masing berisi semua reaksi yang dibutuhkan. Metode Sanger ini menggunakan dideoxynukleotide trifosfat atau ddNTPS yang memiliki sebuah H pada karbon 3 dan gula ribosa yang normal memiliki OH pada deoxynukleotide trifosfat. Nah, DNTPS ini merupakan penghenti rantai dalam reaksi sintesis. Jika deoxynukleotide ditambahkan bukan normal. Sintesis ini akan berhenti karena 3 OH yang diperlukan untuk penambahan nukleotida berikutnya. Oke. Next, tahapan-tahapan dari metode Sanger ini, yang pertama yaitu DNA utuh sebagai template DNA, sambil dilihat gambarnya ya. Kedua itu primer yang sesuai dengan sepotong kecil DNA yang berpasangan dengan template DNA dan berfungsi sebagai starting point untuk replikasi. Ketiga yaitu DNA polimerase atau enzim yang mengcopy DNA menambahkan nukleotida baru ke ujung 3 dari template. Yang keempat yaitu sejumlah kecil di deoxynukleotide ini kemudian dilabel. Yang kelima, template DNA direplikasi melibatkan nukleotida normal tetapi secara random. Yang keenam yaitu penambahan di deoxynukleotida menyebabkan reaksi ini akan berhenti, khususnya untuk ddNTP yang ditambahkan hanya satu jenis untuk setiap tabungnya. Setiap tabung diberi tanda A jika yang ditambahkan adalah ddATP, G jika ddGTP, C jika ddCTP, dan T jika ddTP. Bisa dilihat di gambarnya. Terakhir yaitu setiap panjang yang berbeda bergerak dengan kecepatan yang berbeda pula selama elektroforesis, maka urutannya pun dapat ditentukan. Nah, dari adanya teknologi sequencing DNA ini, nah, adapun penerapan dalam bidang kedokterannya ini untuk mengenai DNA sequencing,
Dalam penelitian medis, sequencing DNA ini dapat digunakan untuk mendeteksi gen yang terkait dengan beberapa faktor keturunan atau penyakit yang diperoleh. Para ilmuwan ini menggunakan teknik yang berbeda dari rekayasa genetika, seperti terapi gen untuk mengidentifikasi gen yang cacat dan menggantinya dengan yang sehat. Untuk terapi gen ini sudah dijelaskan tahapan-tahapannya tadi ya oleh presentator sebelumnya. Pembuatan antibiotik. Antibiotik merupakan zat kimia yang dapat menghambat pertumbuhan dan bahkan menghancurkan mikroorganisme berbahaya. Antibiotik berasal dari kata Yunani yaitu anti yang berarti melawan dan bios yang berarti hidup. Antibiotik adalah obat yang dipergunakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri penyebab infeksi. Obat ini telah digunakan untuk melawan infeksi berbagai bakteri pada tumbuhan, hewan, dan manusia sejak tahun 1930. Sesuai dengan susunan kimia, antibiotik digunakan menjadi 4 kelas utama, yaitu penisilin, tetrasiklin, cefalosporin, dan erythromycin. Bahan baku dalam pembuatan antibiotik yang pertama ada kaldu fermentasi, yang kedua garam amonia, yang ketiga ada garam dalam air, dan untuk mencegah berbusa selama fermentasi, agen anti busa seperti oktadekanol dan silikon digunakan. Mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan antibiotik yang pertama ada fungi, yaitu berupa Firmicutes, Ascomycotes, Aspergillus, Nicilium, Basidiomycotes, dan fungi imperfecti. Yang kedua, bakteri yang digunakan dalam pembuatan antibiotik ada Pseudomonaceae, Enterobacter cyrillase, Micrococcaceae, Lactobacillus, Bacillus, dan Actinomycetes. Mekanisme pembuatan antibiotik. Langkah pertama, mikroorganisme penghasil antibiotik dikembangkan. Kemudian mikroorganisme tersebut dipindahkan ke dalam bejana fermentasi. Dan selanjutnya dari cairan biak kani, antibiotik diekstraksi dan dimurnikan. Dan selanjutnya diuji dalam tabung reaksi. Nah, lanjutan dari proses pembuatan antibiotik yaitu ada kontrol kualitas. Nah, untuk tujuan ini, media dan semua peralatan pemrosesan disterilkan, yaitu dengan menggunakan uap. Selama pembuatan, kualitas semua senyawa diperiksa secara teratur. Dan yang paling penting adalah pemeriksaan yang sering terhadap kondisi kultur. Baik, selanjutnya yaitu tentang teknologi transplantasi. Nah, di sini itu menjelaskan tentang transplantasi organ. Transplantasi organ adalah pemindahan organ tubuh manusia atau hewan yang masih berfungsi untuk menggantikan organ yang tidak berfungsi dalam rangka pengobatan dan upaya penyelamatan nyawa penerima donor. Nah, pada pelaksanaan transplantasi organ ini terdapat 3 pihak terkait, antara lain yang pertama yaitu ada pendonor, orang yang mendonorkan organnya. Kemudian yang kedua ada resipien atau orang yang menerima donor tersebut atau menerima organ tersebut. Kemudian yang ketiga ada tim ahli atau para dokter yang menangani transplantasi organ. Nah, proses transplantasi organ di mana setiap pasiennya itu berbeda-beda, tergantung kondisi tubuh, perawatan penyakit, dan organ tersebut. Namun yang paling penting adalah kecocokan organ yang konsisten. Kemudian macam-macam transplantasi berdasarkan hubungan genetik antara pendonor dan resipien. Yang pertama ada autotransplantasi, di mana transplantasi ini antara pendonor dan resipiennya ini satu individu. Jadi kayak misalkan seseorang ingin mengoperasi pipinya agar lebih membentuk, akhirnya diambillah organ lain untuk mengoperasi pipinya. Kayak misalkan
ngambil dari tangan atau dari mana gitu. Kemudian yang kedua ada homotransplantasi. Jadi transplantasinya itu antara pendonor dan resipiennya itu merupakan individu yang sama jenisnya. Jadi pendonornya manusia, resipiennya juga manusia, atau pendonornya hewan, resipiennya juga hewan. Kemudian yang ketiga ada heterotransplantasi, di mana transplantasi ini antara pendonor dan resipiennya ini merupakan dua individu berlainan jenis. Kayak misalkan pendonornya itu hewan, kemudian resipiennya manusia. Berikutnya yaitu mengenai stem cell atau sel punca, di mana sel punca ini sendiri merupakan sel yang tidak atau belum terspesialisasi yang memiliki dua sifat. Sifat yang pertama yaitu kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi sel lain seperti sel syaraf, sel jantung, sel otot rangka, sel pankreas, dan lain sebagainya. Kemudian sifat yang kedua yaitu kemampuan untuk memperbaharui atau meregenerasi dirinya sendiri. Sifat stem cell salah satunya yaitu sel punca dapat melakukan diferensiasi sel. Apa sih diferensiasi sel itu? Diferensiasi sel merupakan proses pematangan suatu sel menjadi sel yang lebih spesifik dan fungsional, terletak pada posisi tertentu di dalam jaringan. Misalnya, sebuah stem cell atau sel punca mampu berdiferensiasi menjadi sel kulit. Kemudian, saat sebuah sel tunggal, yaitu sel yang telah dibuahi mengalami pembelahan berulang kali dan menghasilkan pola akhir dengan keakuratan dan kompleksitas yang spektakuler, sel itu sendiri telah mengalami regenerasi dan diferensiasi sel. Selanjutnya yaitu jenis stem cell atau sel punca. Yang pertama berdasarkan tingkat maturasinya. Berdasarkan tingkat maturasi, stem cell dibedakan menjadi dua. Yang pertama embrionik, yaitu sel punca embrionik merupakan sel punca yang didapatkan ketika perkembangan individu masih berada dalam tahap embrio. Sel punca ini terbentuk saat embrio berusia 3-5 hari, yaitu saat blastosis akan melakukan tahap implantasi di dinding rahim. Dalam perkembangannya, sel punca tersebut akan berproliferasi dan berdiferensiasi menjadi sel-sel dewasa. Kemudian yang kedua yaitu sel punca dewasa. Sel punca dewasa adalah sel punca yang ditemukan di antara sel-sel lainnya yang telah berdiferensiasi dalam suatu jaringan dewasa. Sel tersebut belum berdiferensiasi atau dalam keadaan inaktif. Sel punca dewasa bersifat multipoten yang hanya mampu berdiferensiasi menjadi beberapa jenis sel yang segolongan. Selanjutnya yaitu jenis stem cell atau sel punca berdasarkan tingkat kemampuan diferensiasinya. Yang pertama yaitu totipoten. Totipoten merupakan sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi semua jenis sel. Yang termasuk dalam sel punca totipoten yaitu zigot dan morula. Sel ini merupakan sel embrionik awal yang mempunyai kemampuan untuk membentuk berbagai jenis sel termasuk sel yang menyusun plasenta dan tali pusat. Selanjutnya yaitu pluripoten. Pluripoten yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi 3 lapisan germinal embrionik, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm, tetapi tidak dapat menjadi jaringan ekstra embrionik. Kemudian yang berikutnya yaitu multipoten. Multipoten yaitu sel punca yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel, misalnya sel punca hemopoietik yang terdapat dalam sumsum tulang yang mempunyai kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang terdapat di dalam darah seperti eritrosit, leukosit, dan trombosit. Selanjutnya yaitu mengenai pemanfaatan sel punca dalam bidang kedokteran, diantaranya yaitu digunakan untuk transplantasi sel punca. Transplantasi sel punca dijalankan dengan menanamkan sel punca sebagai sel sehat untuk menggantikan sel yang rusak dan digunakan untuk menangani penyakit tertentu.
terdapat dua jenis metode transplantasi yang umum digunakan, yaitu transplantasi sel punca autolog dan transplantasi sel punca allogenik. Transplantasi sel punca autolog yaitu menggunakan sel punca yang berasal dari tubuh pasien sendiri yang diambil kemudian dibekukan dan disimpan sebelum pasien memulai terapi yang dapat menyebabkan efek samping rusaknya sel punca alami pasien. Kemudian transplantasi sel allogenik. Tipe ini menggunakan sel punca pendonor, biasanya dari relawan atau kerabat. Biasanya transplantasi ini digunakan jika transplantasi autolog tidak berhasil atau untuk menangani leukemia dan limfoma agresif. Selanjutnya yaitu antibodi monokral. Tahun 1975, George Kohler, Cesar Milstein, dan Niels Kaiser menemukan cara baru dalam membuat antibodi dengan mengimunisasi hewan percobaan. Kemudian sel limfositnya difusikan dengan sel myeloid, sehingga sel hibrid dapat dibiarkan terus-menerus. Lalu antibodi monoklonal ini adalah antibodi sejenis yang diproduksi oleh sel plasma klon sel-sel positif sejenis. Antibodi ini dibuat oleh sel-sel hibridoma atau hasil fusi dua sel berbeda, penghasil sel positif limpa dan sel myeloma yang dikulturkan. Kemudian teknologi antibodi monoklonal ini merupakan teknologi yang menggunakan sel sistem imunitas yang membuat protein yang disebut juga antibodi. Nah, pengukuran dengan pendeteksian menggunakan teknologi antibodi monoklonal ini relatif cepat, relatif akurat, dan lebih peka karena spesifikasinya yang cukup tinggi. Teknologi antibodi monoklonal saat ini digunakan untuk mendeteksi kehamilan, alat diagnosis berbagai penyakit infeksi, dan deteksi sel kanker. Karena spesifitasnya yang cukup tinggi, maka teknologi antibodi monoklonal dapat digunakan untuk membunuh sel kanker tanpa mempengaruhi sel-sel yang sehat. Nah, teknologi antibodi monoklonal juga banyak dipakai untuk mendeteksi penyakit pada tanaman dan juga hewan, seperti kontaminasi pangan dan juga polutan lingkungan. Selanjutnya yaitu pembuatan antibodi monoklonal. Seperti yang terlihat pada gambar, yaitu pertama-tama akan mengimunisasi mencit dengan menggunakan antigen yang akan dibuat antibodi monoklonalnya. Kemudian limpa mencit akan diambil dan dibuat suspensi, termasuk sel B yang mengandung antibodi terhadap antigen yang disuntikan. Proses yang ketiga yaitu didifusikan sel limfa dengan sel myeloma. Selanjutnya, seleksi sel dengan membiarkan sel dalam media selektif di mana banyak sel hibrid saja yang bisa tumbuh. Kemudian proses selanjutnya yaitu sel hibrid akan berproliferasi membentuk klon yang disebut dengan hibridoma. Lalu tahap akhirnya yaitu seleksi sel hibridoma unggul akan menghasilkan antibodi monoklonal. Sel hibridoma tersebut akan memproduksi antibodi monoklonal yang akan diinginkan. Selanjutnya yaitu antibodi monoklonal pada generasi baru. Di antaranya yang pertama yaitu antibodi monoklonal chimerik. Pada eksperimen awal, terdapat reaksi alergi dari bagian asing antibodi eksperimental dari tikus yang disebut HAMA atau singkatan dari Human Antibody, yang membatasi kegunaan dan mencegah digunakan lebih dari sekali. Para pengembang dan peneliti mengatasi masalah ini dengan menghapus bagian antigen dari bagian tikus tersebut dengan antibodi chimerik. Pembuatan antibodi chimerik yaitu dengan merekayasa genetika dengan mengubah rangkaian gen pembentuk susunan protein dalam mencit atau tikus penghasil antibodi dengan gen pada manusia, sehingga menghasilkan antibodi yang 65% sama dengan antibodi manusia.
Jenis yang kedua yaitu antibodi monoklonal humanis. Antibodi jenis ini yaitu antibodi dari spesies non-manusia yang sekuens proteinsnya telah dimodifikasi untuk meningkatkan kesamaan pada varian antibodi yang dihasilkan secara alami pada manusia. Proses ini dapat dicapai dengan menggunakan DNA rekombinan, segmen gen yang mampu memproduksi antibodi, diisolasi dan dikloning ke dalam sel yang dapat tumbuh dalam sebuah tangki sehingga protein antibodi yang dihasilkan dari DNA dan gen cloning dapat dipanen secara massal. Yang ketiga yaitu antibodi monoklonal fully human, yaitu antibodi ini merupakan antibodi yang paling ideal untuk menghindari terjadinya respon imun karena protein antibodi yang disuntikan ke dalam tubuh seluruhnya merupakan protein yang berasal dari manusia. Salah satu pendekatan yang dilakukan untuk merancang pembentukan antibodi monoklonal yang seluruhnya mengandung protein manusia tersebut adalah dengan teknik merekayasa genetika untuk menciptakan mencit transgenik. Selanjutnya yaitu sediaan antibodi monoklonal. Di antaranya yaitu nama sediaan yang pertama yaitu infliximab yang kegunaannya untuk rheumatoid arthritis dan penyakit Crohn. Sediaan ini bertipe chimerik. Kemudian sediaan yang kedua yaitu ada adalimumab yaitu untuk penyakit rheumatoid arthritis dan penyakit Crohn. Tipenya yaitu merupakan tipe human dan masih banyak lagi sediaan antibodi lainnya yang terdapat pada tabel beserta kegunaan serta tipe antibodi tersebut.